Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah dengar soal dinasti Mughal? Dinasti yang pernah berkuasa di India ini ternyata punya beberapa cerita menarik loh. Di sini aku akan ceritain kisah tentang dinasti Mughal. Selamat mendengarkan. Daulah Mughal yang berdiri dari tahun 1526 sampai 1858 Masehi berdiri di anak benua India, seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Hal ini menjadikan Daulah Mughal adalah daulah yang paling muda dari 3 kerajaan besar periode pertengahan. Sebelumnya, ekspansi Islam ke India sudah ada dari zaman Daulah Umayyah, di mana panglima perang Daulah Umayyah yaitu Hajjaj ibn Yusuf mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibn Qasim dan Qutaibah ibn Muslim bersama 6.000 tentara. Pada saat itu, panglima perang Daulah Umayyah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu yang kini Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Tetapi, mereka masih belum menguasai semua India. Ekspansi kedua dilakukan oleh Daulah Ghaznawiyah yang didirikan oleh Al-Takim pada 962 Masehi. Ia bersama pengikutnya yang berbangsa Turki pergi ke Ghazna yang kini Kabul dalam wilayah Afghanistan, mendirikan kerajaan Ghazna dan menjadikan Ghazna sebagai ibu kota kerajaan mereka. Puncak kejayaannya berada pada pemerintahan Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9, yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa sampai tahun 1986 Masehi. Disebutkan bahwa Mahmud Al-Ghaznawi berhasil menaklukkan India sebanyak 7 kali dan menjadi orang pertama yang mencapai India dalam sejarah Islam. Tujuan Mahmud ingin mencapai India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala di sana. Disebutkan bahwa Mahmud pernah ditawari sejumlah uang untuk berhenti menghancurkan berhala, tetapi ia menolaknya dan menghancurkan pagoda yang paling besar di Samad. Dari situ ia mendapat banyak harta rampasan. Saking banyaknya ia menghancurkan berhala, ia dapat dijulukan sebagai penghancur berhala. Dari situ berdirilah Daulah Mughal yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Sultan Zahiruddin Babur berambisi menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Awalnya ia mengalami kekalahan, tapi mendapat bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I. Akhirnya, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi, dan pada tahun 1504 Masehi ia berhasil menduduki Kabul. Setelah menduduki Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu, penguasa India yaitu Ibrahim Lodi tengah mengalami krisis. Oleh karena itu, paman dari Ibrahim Lodi yaitu Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, meminta bantuan pada Babur. Permintaan bantuan itu diterima oleh Babur, dan pada tahun 1524 Masehi, ia memimpin tentaranya menuju Punjab dan berhasil menaklukkannya. Lalu, pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran dahsyat di Panipat. Babur memasuki Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan Mughal di sana. Raja-raja Hindu marah mendengar proklamasi 1526 yang dikumandangkan Babur, sehingga mereka menyerang Babur di bawah pimpinan Raibut pada 16 Maret 1527. Pertempuran tersebut terjadi di Kanus dekat Agra, di mana Babur memperoleh kemenangan dan akhirnya mengambil alih Raiput. Zahiruddin Babur wafat pada 1530 Masehi di usianya yang ke-48 tahun, dan pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Humayun. Humayun tidak sehebat bapaknya, sehingga negaranya terus menghadapi tantangan karena krisis dan perang yang terjadi. Akibatnya, seringnya perang membuat Humayun tidak bisa memajukan pemerintahannya secara langsung. Sultan Humayun menghadapi beberapa pemberontakan dalam masa pemerintahannya yang mengakibatkan beberapa pertempuran. Salah satu pemberontakannya bahkan disebabkan oleh pasukannya sendiri yang membelot. Sultan Humayun wafat pada 1556 Masehi dikarenakan jatuh dari tangga dan digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Akbar I yang saat itu masih berusia 14 tahun. Pada masa inilah Daulah Mughal mengalami masa kejayaannya.
Masa kejayaan Daulah Mughal ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I yang berkuasa dari tahun 1556 Masehi hingga 1605 Masehi, Sultan Jahangir yang berkuasa dari 1605 Masehi hingga 1628 Masehi, Shah Jahan yang berkuasa dari 1628 Masehi hingga 1658 Masehi, dan Aurangzeb yang berkuasa dari 1658 Masehi hingga 1707 Masehi. Pada masa Sultan Akbar I, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena Sultan Akbar I berhasil merebut semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun. Sultan Akbar I lalu meneruskan ekspansinya. Beberapa daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Akbar I yaitu Malwa yang ditaklukkan pada tahun 1561 Masehi, Chundar pada tahun 1561 Masehi, Kerajaan Gon pada tahun 1564 Masehi, dan masih banyak lagi. Selain itu, ia juga banyak melakukan ekspansinya menuju ke utara, selatan, barat, dan timur. Sultan Akbar I akhirnya wafat pada tahun 1605 Masehi, dan kejayaan Daulah Mughal diteruskan oleh beberapa sultan-sultan yang menjabat setelah Sultan Akbar I. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan oleh Inggris yang mulai memasuki India di pertengahan abad ke-18. Sultan-sultan yang berkuasa setelah Sultan Aurangzeb yang berkuasa di tahun 1707 Masehi terbilang sultan-sultan yang lemah. Sehingga pada tahun 1858 Masehi, Sultan terakhir Daulah Mughal diusir Inggris dari istananya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.